pertanyaannya. Jika embrio suatu jenis hewan berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari dalam tubuh induknya melalui plasenta, hewan tersebut berkembang biak dengan cara penjelasannya. Reproduksi merupakan suatu mekanisme makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang bertujuan untuk menjaga agar keberadaannya di habitat alamiah tidak punah dan dapat bertahan hidup. Nah, reproduksi merupakan salah satu ciri suatu individu dikatakan sebagai makhluk hidup. Reproduksi pada makhluk hidup ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara seksual dan aseksual. Nah, untuk reproduksi secara seksual ini dapat dibedakan menjadi ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Reproduksi secara seksual merupakan reproduksi pada suatu individu yang melibatkan sel gamet jantan dengan sel gamet betina sehingga dapat menghasilkan individu yang baru. Sekarang kita bahas satu persatu yang termasuk reproduksi seksual. Yang pertama ada ovipar. Ovipar merupakan suatu mekanisme perkembangbiakan individu di mana telur yang dihasilkan betina dan telah dibuahi akan dikeluarkan dan menetas di luar tubuh betina. Nah, dari mana telur tersebut mendapatkan makanan? Dia akan memperoleh makanan dari cadangan yang ada di dalam telur. Nah, telur yang telah dibuahi ini dapat dibuahi secara internal atau eksternal. Pembuahan yang terjadi secara internal ini maksudnya pembuahan di dalam tubuh induk betina, misalnya pada kelompok burung dan serangga. Sedangkan untuk pembuahan secara eksternal ini berlangsung di luar tubuh induk betina, misalnya pada kelompok ikan dan katak. Selanjutnya ada vivipar. Vivipar ini merupakan suatu mekanisme perkembangbiakan di mana telur yang dihasilkan ini mengalami perkembangan di dalam tubuh induk betina dan memperoleh makanan juga dari induknya melalui plasenta. Perkembangbiakan ini mengalami proses fertilisasi internal, di mana gamet induk jantan masuk ke dalam saluran reproduksi induk betina, sehingga terjadi fusi dengan sel gamet betina dan berkembang menjadi embrio. Nah, proses perkembangbiakan ini biasanya ditemukan pada kelompok mamalia. Lalu untuk yang terakhir ada ovovivipar. Ini merupakan mekanisme perkembangbiakan di mana telur yang dihasilkan oleh individu betina mengalami perkembangan di dalam tubuh, tetapi dia memperoleh makanan dari cadangan makanan yang ada di telur. Nah, proses perkembangbiakan berikut ini disebut juga dengan hewan yang bertelur melahirkan. Contohnya ada hiu dan reptilia. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa embrio yang berkembang di dalam tubuh induk dan mendapatkan makanan dari dalam tubuh induknya melalui plasenta merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar.